Pada bulan Mei tahun 1863, seorang pengusaha Belanda, Jacobus Ninhuis, datang ke Tanah Delhi untuk melakukan pembuktian tentang ucapan temannya, Said Abdullah, ketika berada di Surabaya. Said Abdullah mengatakan bahwa Tanah Delhi di Sumatera Timur sangat cocok untuk ditanami tembakau dengan kualitas sangat baik. Inilah awal mula bagaimana kelak datangnya para kuli ke Sumatera Utara yang berasal dari negeri Cina, India, juga dari Nusantara sendiri seperti dari Pulau Jawa. Pada tanggal 27 September tahun 1861, sebenarnya Ninhuis telah diberi kuasa oleh perusahaan dagang Peter van den Aren and Consortium untuk memilih sebuah perkebunan kecil seluas 75 hektar hingga 150 hektar. Adapun syarat tanah perkebunan tersebut harus memiliki jalan yang mudah ke pelabuhan. Selain itu, harus memiliki sisa wilayah jika suatu saat nanti akan terjadi perluasan perkebunan. Perintah yang lain adalah penduduk di wilayah perkebunan harus bisa mengerti bagaimana cara bertanam tembakau. Amanat yang diberikan kepada Ninhuis ini adalah pencarian tanah untuk perkebunan di Pulau Jawa, namun wilayah yang diinginkan tersebut sulit ditemukan. Pencarian lahan-lahan perkebunan yang baru adalah puncak dari kekecewaan para pengusaha kolonial di Jawa yang mengalami kerugian secara terus-menerus. Hal ini setelah bubarnya VOC pada tahun 1799 karena bangkrut. Kemudian terjadinya Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830 yang membuat kas kolonial Belanda habis. Dan masih banyak lainnya. Ninhuis dan Said Abdullah serta perwakilan J.F. van Leeuwen and Consortium berangkat ke Sumatera Timur dengan tujuan utama ke Tanah Delhi. Mereka melakukan persinggahan pertama ke Riau, bertemu dengan Residen Netzer. Pertemuan ini sangat penting karena Netzer cukup mengetahui keadaan Sumatera Timur. Kunjungan selanjutnya ke Singapura. Atas anjuran Residen Netzer, mereka diharapkan membeli barang dagangan seperti candu dan tekstil. Selain itu, mereka juga membeli mata uang dolar piler sebagai persediaan. Persinggahan terakhir adalah ke Bengkalis, Siak. Mereka terus bertemu asisten Residen Arnut karena dia bertanggung jawab langsung atas kerajaan Delhi. Akhirnya rombongan Ninhuis tiba di Labuan Delhi. Ninhuis terheran-heran menyaksikan rumah-rumah penduduk di kampung Labuan tidak tertata rapi. Morat Merit jauh berbeda dengan yang dibayangkannya. Semua rumah-rumah penduduk terbuat dari papan dengan tiang-tiang kayu sebagai penyangga bagian bawahnya. Atap rumbia terbuat dari daun nipah. Timbunan tanah di sana-sini, selokan yang sangat jorok. Sungguh sebuah tempat yang sangat bobrok dan tidak terurus. Demikianlah keadaan Labuan Delhi di zaman dulu, masih dalam keadaan kekurangan, terutama dalam hal perekonomiannya. Ninhuis kemudian mencari istana Sultan Delhi dan menemukan sebuah rumah papan yang lebih besar di ujung jalan yang sejajar dengan sungai. Atap istana Sultan Delhi serupa seperti rumah-rumah penduduk lainnya yang terbuat daun nipah. Jika diperhatikan, penghasilan sang sultan hanya sekitar 1.000 Straits Dollar per tahunnya, sungguh sangat sedikit, tidak sesuai dengan status yang disandangnya sebagai kepala pemerintahan. Wajar saja istana Sultan Delhi tidak semegah yang seharusnya. Setelah 3 minggu teman-teman seperjalanannya kembali ke Jawa, Ninhuis tinggal di Labuan dan menyewa rumah beratap rumbia dari Sultan. Pada masa itu, kerajaan Delhi diperintah oleh Sultan Mahmud al-Rashid Perkasa Alamsyah yang bertahta mulai tahun 1858 hingga 1873. Ia diangkat menjadi sultan untuk menggantikan ayahandanya. Sultan Mahmud diangkat menjadi sultan pada tahun 1858 atau pada 4 Rabiul Awal 1275 Hijriah. Setelah mangkat, Sultan Mahmud mendapat gelar marhum Kota Batu. Sultan Mahmud Perkasa Alamsyah memiliki 3 orang putra dan putri. Putranya bernama Tengku Makmun al-Rashid dan putri-putrinya bernama Tengku Fatimah dan Tengku Zubaidah. Namun putri-putri tersebut meninggal dalam usia muda. Selama di kampung Labuan, Ninhuis mengamati para penduduk setempat. Dia memperkirakan jumlah penduduk Labuan sekitar 1000-an orang. Di antara penduduk Melayu yang dia jumpai, terdapat sekitar 20 orang Cina dan sekitar 100 orang India. Setelah melalui pengamatannya, maka Ninhuis pun berencana memindahkan semua kegiatannya yang ada di Jawa ke Sumatera Timur. Ninhuis melalui surat-suratnya, meminta izin kepada majikannya untuk mendapatkan hak tunggal membeli tembakau Delhi yang dihasilkan penduduk setempat. Selain itu, dia juga meminta izin untuk melakukan penanaman sebanyak 75 hektar serta hak membeli tanah lainnya sebanyak 300 hektar. Surat menyurat yang terjadi memakan waktu yang cukup lama, butuh berbulan-bulan. Dalam suratnya tertanggal tanggal 3 November tahun 1863, Ninhuis juga menuliskan bahwa ia telah kehilangan barang-barangnya bernilai sekitar 1.000 Straits Dollar piler karena dicuri Said Abdullah yang kalah dalam berjudi. Meskipun Ninhuis baru mendapatkan musibah, tetapi kabar bahagia datang dari negeri Belanda. Van den Aren dan kongsinya menyetujui rencana Ninhuis. Wewenang kepada Ninhuis diberikan untuk mendapatkan buruh-buruh Cina serta mengupah mereka untuk menanami tembakau di atas lahan 75 hektar tersebut.
Selain itu, pemberian uang muka kepada para petani tembakau Karo juga dilakukan. Awalnya buru-buru dari Pulau Jawa yang ingin didatangkan, namun jarak yang cukup jauh membuat hal ini tidak dilaksanakan, sementara waktu terus berjalan. Adapun buru-buru Cina ini akan merupakan imigran awal yang datang secara berkelompok ke Sumatera Timur. Sebelum memulai proyeknya, Ninhuis terlebih dahulu meminta izin kepada Sultan Delhi untuk menggunakan tanah yang diinginkannya. Ninhuis meminta konsesi tanah untuk pembukaan lahan perkebunan kepada Sultan Delhi dan mendapatkan lahan seluas 4.000 bau di tepi Sungai Delhi. Konsesi ini diberikan selama 20 tahun dan selama 5 tahun pertama Ninhuis dibebaskan dari pajak, sisanya diwajibkan membayar 200 gulden per tahun. Belum pernah terjadi sebelumnya pengelolaan tanah oleh orang asing di tanah Delhi. Ninhuis dengan kepandaiannya bisa membujuk Sultan Delhi untuk bersedia menyewakan tanahnya kepada dirinya. Sebuah kontrak 99 tahun dengan syarat-syarat yang paling ringan akhirnya tercipta. Ninhuis mampu membujuk Sultan untuk mengurangi biaya ekspor yang semula 2 Straits Dollar menjadi setengah Straits Dollar per pikul. Sultan juga mendapatkan keuntungan dari biaya impor dan pajak masuk dari setiap kuli yang didatangkan. Pada bulan Maret tahun 1864 dilakukanlah pengiriman tembakau pertama kali ke Rotterdam, Belanda. Jumlah tembakau yang dikirimkan tidaklah banyak, hanya sebagai contoh saja. Dengan melihat kualitas tembakau yang dikirimkan Ninhuis, perusahaan Van den Aren merasa terkesan. Tanpa berpikir panjang lagi, Van den Aren memberikan kredit tambahan lain kepada Ninhuis sebesar 5.000 pound. Dengan penambahan kredit tersebut, Van den Aren berharap Ninhuis memfokuskan diri untuk pengembangan lebih lanjut lahan yang sedang diusahakannya itu. Pada tahun yang sama, 1864, juga terjadi panen tembakau yang mengecewakan. Ninhuis secara terang-terangan meminta tambahan modal yang cukup besar, namun Van den Aren enggan mengabulkannya. Van den Aren mengabarkan kepada Ninhuis bahwa perusahaan dagang Prancis Swiss Mathieu & Consortium di Singapura telah diberikan wewenang untuk membayar 25 gulden per pikul untuk tembakau yang diserahkan di Singapura. Masalah yang paling urgen bagi Ninhuis adalah kebutuhan tenaga kerja yang cukup banyak. Lahan perkebunan yang sangat luas tidak mungkin dikerjakan oleh penduduk setempat dan penanaman tembakau pembungkus cerutu adalah yang paling banyak dibutuhkan. Meskipun tawaran kredit dari Mathieu & Consortium sangat menggiurkan, namun Ninhuis tidak langsung mengambil keputusan menerimanya. Orang-orang Melayu dan Batak Karo sendiri tidak mau bekerja untuk Ninhuis secara teratur 6 hari kerja dari pagi sampai senja. Penduduk Melayu dan Batak Karo sendiri adalah petani tembakau, bukan pekerja Ninhuis. Para pengawas dari Penang coba didatangkan namun kurang berhasil pelaksanaannya. Tembakau yang dihasilkan hanya 50 bal saja dan dikirimkan pada bulan Juli tahun 1865. Karena percobaan dengan mendatangkan pengawas kurang berhasil, maka Ninhuis memutuskan berangkat ke Singapura untuk mendapatkan kuli-kuli Cina sebanyak 120 orang. Semua kuli ini sama sekali tidak memiliki pengetahuan apapun tentang penanaman tembakau. Meskipun tidak memiliki pengetahuan tentang tembakau, para kuli Cina ini mau bekerja. Pada tahun yang sama, setelah datangnya para kuli Cina dari Singapura, Ninhuis bisa mengirimkan tembakau sebanyak 189 bal. Tembakau tersebut memiliki mutu yang sangat tinggi. Para kuli Cina benar-benar bekerja dengan telaten dan cermat. Harga lelang tembakau ini di Belanda berkisar dari pukul 0,42 hingga 51 gulden per setengah kilogram, atau rata-rata 1.486 kilogram. Harga ini cukup bagus, namun untuk dikirim ke Belanda dengan kapal jumlahnya masih kurang memadai. Pada tahun 1866, dimulailah gagasan untuk melakukan sistem kontrak terhadap buruh-buruh Cina. Gagasan ini pertama kali timbul dari Ninhuis sendiri. Adapun bentuk sistem kontrak kerja yang diberlakukan adalah dengan membayar mereka atas dasar jumlah dan mutu tembakau yang dihasilkan oleh setiap buruh. Gagasan aturan kontrak kerja ini mengalami perubahan karena keadaan berubah. Sederhananya, para kuli tembakau tersebut menerima uang muka selama tahun yang sedang berjalan dan perhitungannya diselesaikan sesudah tembakau hasil tanamannya diserahkan ke bangsal-bangsal pengeringan milik perusahaan tembakau itu. Masalah perburuhan yang dihadapi Ninhuis membuat banyak kerugian terhadap proyek-proyek perkebunan yang dikelolanya, baik di Jawa maupun Sumatera. Pemecahan masalah-masalah buruh ini datangnya terlambat. Ninhuis sendiri belum mengetahui secara pasti prospek ke depan penanaman tembakau Delhi. Karena hal ini, Ninhuis menyarankan Van den Aren untuk menanamkan modal bagi tanaman kopi, pala dan kelapa. Hal ini malah membuat jengkel Van den Aren serta rekan kongsinya. Puncaknya adalah Ninhuis minta dirinya dibebas tugaskan dari jabatannya. Hal ini tertuang dalam suratnya tanggal 15 November tahun 1866. Akhirnya kepengurusan perkebunan tembakau dialihkan kepada WPH de Munich. Jacobus Ninhuis akhirnya kembali ke negeri Belanda. Dalam keadaan sakit, dia tiba di Belanda pada Agustus tahun 1867. Alasan Ninhuis kembali ke Belanda tidak lain karena mencari dukungan finansial bagi usahanya di Sumatera Timur.
Di Amsterdam, Ninhuis bertemu dengan G.C. Clement, seorang pedagang tembakau Amsterdam dan P.W. Jansen, seorang pedagang di kota yang sama. Tentu saja bertemunya Jacobus Ninhuis dengan kedua pedagang ini akan memberi angin segar bagi proyek-proyek perkebunannya di masa yang akan datang, terutama perkebunan tembakau Delhi. Clement, Ninhuis dan Jansen akhirnya bersatu dan masing-masing memiliki saham untuk proyek perkebunan yang telah dimulai Ninhuis. Modal yang dikeluarkan sebesar $10.000. Mereka bertiga kemudian menjadi kampiun di antara pengusaha-pengusaha lainnya di Sumatera Timur. Ninhuis akhirnya kembali lagi ke Sumatera Timur pada bulan Desember tahun 1867. Ia kemudian mendapatkan tanah konsesi dengan jangka waktu 99 tahun untuk tanah yang berada di antara sungai-sungai Delhi dan Percut. Pada tahun 1868, Ninhuis memperoleh panennya yang pertama kali. Dari biaya produksi sebesar 30.000 gulden, bisa menghasilkan 67.000 gulden pada pelelangan. Pada panen tahun berikutnya semakin berhasil dengan keuntungan masing-masing berjumlah 36.400 gulden dan 87.200 gulden. Sebuah perusahaan dagang Belanda, yaitu Nederlands Handelsmaatschappij, merasa terkesan dengan kerjasama ketiga orang ini yaitu Ninhuis, Clement dan Jansen. Nederlands Handelsmaatschappij kemudian ingin bekerja sama dan bersedia mendirikan sebuah perseroan terbatas. Dari hasil kerjasama tersebut berdirilah Delhi Maskapai atau Maskapai Delhi yang mana 50% saham dikuasai oleh Nederlands Handelsmaatschappij. Perseroan terbatas Delhi Maskapai merupakan perusahaan pertama sejenis yang berdiri di Sumatera Timur. Untuk mendirikan perseroan terbatas tersebut dibutuhkan persetujuan kerajaan Belanda, pemerintah, dan semua surat-surat yang dibutuhkan untuk ini kemudian ditandatangani pada tanggal 28 Oktober tahun 1869. Akhirnya berdirilah Delhi Maskapai yang disetujui kerajaan pada tanggal 16 Desember 1869. Dengan berdirinya Maskapai Delhi, trio ini kemudian membawa aset-aset mereka ke dalamnya. Adapun aset-aset mereka antara lain, 1. Perkebunan Karlsruhe dengan gedung-gedung dan tempat penyulingan minyak untuk menghasilkan minyak pala. 2. Kontrak sewa atas kebun pala milik Raja Abidin yang mempunyai 3.600 pohon yang menghasilkan dan memberikan keuntungan $2.500 atas sewa $600 per tahun. 3. Perkebunan pala Vesuvius dengan 9.000 pohon yang belum menghasilkan. 4. Perkebunan pala Carlsberg dengan 4.000 pohon yang belum menghasilkan. 5. Perkebunan kelapa Hospitality dengan 20.000 pohon yang belum menghasilkan. 6. Konsesi tanah bebas sewa 99 tahun dari B. von Ma sejak tahun 1867 menjadi kongsi dagang Ninhuis yang telah ditanam pohon pala dan kelapa. 7. Konsesi tanah Ninhuis di Rengas, Kupang, juga bebas sewa selama 99 tahun. Maskapai Delhi yang dikelola Ninhuis berjalan dengan baik. Namun, pada tahun 1876 terjadi kemerosotan pasaran. Meskipun fokus utama Maskapai Delhi adalah tembakau, namun pala dan kelapa tetap diusahakan. Pada tahun 1876 tersebut, karena kemerosotan pasar, kelapa tidak lagi diusahakan. Tahun berikutnya, pala juga mengalami hal yang sama dan akhirnya pada tahun 1882 semua modal untuk penanaman pala dihapuskan. Pada tahun 1871, Ninhuis kembali ke Belanda. Tidak diketahui alasan utama kepulangannya ke Belanda, walau sebagian orang mengatakan karena menghilangnya Said Abdullah secara misterius. Meskipun oleh banyak orang, terutama orang-orang Belanda, mengatakan bahwa Jacobus Ninhuis adalah pionir tembakau Delhi, akan tetapi dia hanyalah sebagai pengembang saja. Sultan Delhi, Tengku Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah adalah orang yang lebih layak disebut sebagai pionir tembakau Delhi. Ini terbukti sebelum datangnya Ninhuis ke Sumatera Timur, Sultan Delhi telah melakukan ekspor tembakau Delhi, seperti ke Penang. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk update-update terbaru channel ini.